dapat diketahui, dewasa ini semakin banyak dan berkembang lembaga keuangan syariah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dengan berlandaskan syariah. Salah satunya yaitu lembaga pegadaian syariah. Di dalam pegadaian syariah terdapat akad yang bernama akad rahan. Kita dapat belajar akad rahan ini tentunya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, yang tepatnya di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini terdapat 5 program studi, salah satunya program studi ekonomi syariah. Yang dimana di dalam program studi ekonomi syariah ini akan membahas akad rahan dalam mata kuliah kajian fikih klasik hingga kontemporer dengan dosen pengampu Dr. Haji Muhammad Yazid SAG MSI. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Dini Eka Safitri. Yang kedua ada Muhammad Rizal Leviansyah. Yang ketiga ada Muhammad Rafi Mubarak. Yang keempat Venda Konata Anazili. Dan yang terakhir saya sendiri, Rofiqatum Masyrura. Kelompok kami akan membahas materi tentang implementasi akad rahan dalam pegadaian syariah. Teman-teman, apa yang kalian tahu tentang akad rahan? Akad rahan merupakan akad yang menjadikan barang atau harta kita sebagai jaminan kepada pihak gadai syariah untuk mendapatkan dana cepat dengan proses yang aman dan amanah. Dasar hukum mengenai akad rahan itu sendiri adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma. Apa kalian tahu macam-macam akad rahan? Jadi, akad rahan itu terdapat 2 macam. Yang pertama ada rahan ikor atau rasmi, atau rahan takmini, atau rahan tasjili. Yang kedua ada rahan hiyazi. Rahan ikor atau rasmi, atau rahan takmini, atau rahan tasjili merupakan bentuk gadai di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai. Yang kedua yaitu rahan hiyazi. Rahan hiyazi ini sangat mirip dengan konsep gadai baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan rahan ikor yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada rahan hiyazi tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditor. Dalam melakukan akad rahan itu terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Nah, rukun dan syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan akad rahan? Untuk rukun akad rahan, yang pertama ada akid. Akid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau dapat dinamakan dengan syighot. Akid terdiri dari 2 pihak, yaitu yang pertama rahan atau yang menggadaikan, yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Yang kedua ada murtahin, yaitu orang yang menerima barang gadai, yaitu orang bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahan untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Rukun akad rahan yang kedua yaitu marhun atau barang yang digadaikan, yaitu barang yang digunakan rahan untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang. Yang ketiga marhun bih atau utang, yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Dan rukun akad rahan yang terakhir yaitu syighot atau ijab dan qabul, yaitu kesepakatan antara rahin dan marhun dalam melakukan transaksi gadai. Untuk syarat akad rahan di dalam akid, syaratnya adalah baik rohin dan murtahin
harus ahli tabarruk, yaitu orang yang berakal. Tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa, seperti tidak boleh seorang wali. Yang kedua, syarat akad rohen di dalam marhun bi atau utang. Yang pertama, harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin. Yang kedua, merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah. Yang ketiga, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Yang ketiga, syarat akad rohen di dalam marhun atau barang. Yang pertama, harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang. Yang kedua, marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, harus jelas dan spesifik. Yang keempat, marhun itu sah dimiliki oleh rohin. Yang kelima, merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat. Yang terakhir, syarat akad rohen di dalam sighot atau ijab dan qabul. Syaratnya adalah sighot tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain, ijab dan qabul dan diam terlalu lama pada transaksi, serta tidak boleh terikat waktu. Pengimplementasian akad rohen di dalam pegadaian syariah yaitu akad rohen sendiri tidak dapat terlaksana apabila akad ijarah tidak dilaksanakan. Karena akad rohen apabila tidak terlaksana artinya terdapat dari salah satu pihak yang tidak menyepakati akad ijarah, dan bagian operasional sistem pada pegadaian tidak dapat menjalankannya kalau tidak ada akad ijarah. Berikut tadi materi tentang implementasi akad rohen dalam pegadaian syariah yang telah kami paparkan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kajian fikih klasik dan kontemporer yaitu Dr. Haji Muhammad Yazid SAG MSI, dan tidak lupa terima kasih juga kepada para penonton yang telah menyaksikan video materi kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.